Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu penerapan metode Near Snake Bore atau KNN dalam klasifikasi kualitas udara di DKI Jakarta. Adapun anggotanya yaitu Firjatullah Muhammad Turyanto, Hania Rizia Putri, Inasi Sasikarani, dan Nazwa Fatana Zahra. Adapun latar belakang dari penelitian kami yaitu kualitas udara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di wilayah perkotaan besar seperti DKI Jakarta. Untuk memantau dan mengklasifikasikan kualitas udara, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Jakarta secara rutin mengumpulkan data indeks standar pencemaran udara atau ISPU dari berbagai stasiun pemantauan. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengolahan dan klasifikasi data kualitas udara adalah algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN. KNN merupakan metode klasifikasi yang sederhana namun efektif karena mampu mengenali pola dan keterkaitan antar variabel berdasarkan kedekatan data historis tanpa memerlukan asumsi distribusi tertentu. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas KNN dalam klasifikasi kualitas udara di DKI Jakarta. Misalnya, penelitian oleh Nurjana et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan KNN pada data ISPU Jakarta dapat mencapai akurasi hingga 95,78% dengan nilai K sama dengan 7. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara terkontaminasi oleh zat berbahaya seperti gas, partikel, atau senyawa kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Simanjuntak 2013. Kualitas udara biasanya diukur menggunakan beberapa parameter seperti PM2,5, PM10, CO, NO2, SO, dan O3. Nilai-nilai dari parameter tersebut digunakan untuk menghitung indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang dikategorikan ke dalam tingkat mutu seperti baik, sedang, hingga berbahaya. KLHK 2020. Selanjutnya ada indeks standar pencemaran udara atau ISPU, merupakan indikator yang digunakan untuk menyatakan tingkat kualitas udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi sejumlah parameter polutan tertentu. ISPU bertujuan untuk menyederhanakan data pencemaran udara sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dengan adanya ISPU, informasi mengenai kondisi udara dapat disampaikan dalam bentuk kategori seperti baik, sedang, tidak sehat, hingga berbahaya. KLHK 2020. Parameter utama yang digunakan dalam perhitungan ISPU meliputi partikulat PM10 dan PM2,5, karbon monoksida CO, ozon O3, nitrogen dioksida NO2, dan sulfur dioksida SO2. Setiap parameter memiliki nilai ambang batas yang ditetapkan berdasarkan standar kesehatan, dan nilai tertinggi dari parameter-parameter tersebut akan menjadi penentu nilai ISPU harian. BPLHD DKI Jakarta 2013. Skala ISPU di Indonesia berkisar dari 0 hingga lebih dari 300 dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, 0 sampai 50 dikategorikan sebagai baik, 51 sampai 100 dikategorikan sebagai sedang, 101 sampai 199 dikategorikan sebagai tidak sehat, 200 sampai 299 sangat tidak sehat, lebih dari 300 adalah berbahaya. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses mengekstrasi informasi atau pola yang berguna dari sejumlah besar data. Salah satu fungsi utama data mining adalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data latih. Klasifikasi digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran udara berdasarkan parameter seperti PM10, PM2,5, CO, SO2, dan lainnya. Data mining juga sering dikombinasikan dengan algoritma pembelajaran seperti KNN, Decision Tree, atau Support Vector Machine atau SVM untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dan prediksi. Kelebihan dari data mining terletak pada kemampuannya dalam mengolah data yang besar, tidak terstruktur, dan terus berkembang seperti data sensor kualitas udara yang diperoleh secara real-time. Selanjutnya ada metode KNN atau K-Nearest Neighbor adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam pembelajaran mesin yang bersifat supervised learning. Metode ini bekerja dengan cara mencari sejumlah data latih terdekat berjumlah K terhadap data uji berdasarkan ukuran jarak tertentu. Biasanya menggunakan Euclidean Distance, Cover and Hart 1967.
Nilai K menunjukkan jumlah tetangga terdekat yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan klasifikasi. Dalam konteks klasifikasi kualitas udara, KNN dapat digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kategori mutu udara seperti baik, sedang, atau tidak sehat berdasarkan parameter lingkungan seperti PM2,5, CO, dan NO2. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa KNN mampu memberikan performa klasifikasi yang baik untuk data sensor udara, terutama jika dilakukan pra-pemrosesan seperti normalisasi data dan pemilihan fitur yang tepat. Wulandari et al. Pada tahun 2020. Kelemahan dari KNN adalah sensitif terhadap skala data dan keberadaan outlier. Selain itu, performa algoritma ini cenderung menurun seiring dengan bertambahnya dimensi data atau curse of dimensionality, sehingga pemilihan parameter K dan teknik reduksi dimensi menjadi aspek penting dalam implementasinya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, tahapan umum penelitian. Langkah klasifikasi pada data mining dengan menggunakan metode KNN memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kita memulainya. Selanjutnya, pengumpulan dataset. Setelah itu, data selection, diperoleh hasil klasifikasinya, dilakukan evaluasi, dan diperoleh kesimpulannya. Tahapan pengumpulan, di mana peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website satudata.jakarta.go.id yang berisi mengenai indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang diukur dari 5 stasiun pemantauan kualitas udara SPKU yang terdiri dari 5 kota besar yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Yang ketiga, data selection. Metode ini digunakan untuk memilih atribut, di mana peneliti mempertimbangkan atribut mana yang peneliti gunakan dalam proses data mining. Data ini memiliki atribut PM10, PM2,5, SO2, CO2, O3, dan NO2 dengan menggunakan target label 4 kelas yaitu baik, sedang, tidak sehat, dan tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Yang keempat, tahapan algoritma Kiner-Snakebor atau KNN. Di mana langkah-langkah yang pertama itu adalah penentuan jumlah K atau jumlah tetangga terdekat, yang kedua mencari jarak antar data, yang ketiga urutkan benda-benda ini berdasarkan jarak terpendeknya, yang keempat pengklasifikasian data menggunakan ukuran jarak. Persamaan perhitung untuk KNN-nya itu sebagai berikut. Yang kelima, tahapan klasifikasi, di mana hasil klasifikasi ini memberikan kategori baru pada kualitas udara menurut data training yang ada dan data uji tambahan. Yang keenam, tahap evaluasi atau pengambilan kesimpulan, di mana tahap ini mempresentasikan pengetahuan yang diperoleh. Untuk hasil evaluasinya itu dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data indeks standar pencemaran udara atau biasa yang disingkat dengan ISPU di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 yang diambil dari data.go.id sebagai berikut. Ada beberapa variabel. Yang pertama, tanggal, yaitu tanggal pencatatan udara harian. Ada PM10, yaitu partikel udara dengan diameter kurang dari atau sama dengan 10 mikrometer. PM2,5, partikel udara dengan diameter kurang dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. SO2, yaitu sulfur oksida, CO, karbon monoksida, O3, ozon, NO2, nitrogen oksida, max, yaitu nilai dari parameter tertinggi. Kritikal adalah parameter yang hasil pengukurannya paling tinggi. Lokasi SPKU, yaitu lokasi pengukuran tingkat pencemaran di DKI Jakarta. Dan ada kategori, yaitu ada kategori baik, sedang, dan tidak sehat. Selanjutnya ada pre-processing data. Langkah pertama adalah cleaning data dengan mengidentifikasi nilai yang hilang atau missing value. Menggunakan tools Google Colab, terlihat bahwa kolom kritikal memiliki satu nilai hilang, dan lokasi SPKU memiliki satu nilai hilang. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah melakukan penanganan terhadap nilai-nilai yang hilang tersebut atau handling missing value. Pada langkah ini akan dilakukan penanganan terhadap nilai-nilai yang hilang pada kolom tersebut, yaitu kolom kritikal dan lokasi SPKU. Karena keduanya berupa data kategorik, nilai yang hilang diganti dengan modus atau nilai dominan pada kolom tersebut. Berikut adalah hasil dalam penanganan missing value.
terlihat bahwa semua variabelnya sudah tidak ada missing value. Selanjutnya modeling. Sebelum modeling dengan algoritma KNN, data dibagi menjadi 75% data training dan 25% data testing, yaitu jumlahnya 273 data training dan 92 data testing. Selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala nilai numerik tanpa menghilangkan informasi penting. Setelah melakukan pembagian data ke training dan testing, dilakukan proses normalisasi menggunakan standar scalar guna untuk mengubah nilai kolom numerik dalam himpunan data untuk menggunakan skala umum, tanpa mendistorsi perbedaan dalam rentang nilai atau kehilangan informasi. Selanjutnya, implementasi algoritma KNN dengan menentukan jumlah tetangga terdekat sebanyak 30 dan menggunakan jarak Minkowski dengan lambda sama dengan 2, maka akan dihitung jarak Euclidean. Selanjutnya, evaluasi model. Evaluasi kinerja model menggunakan beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan, yaitu akurasi, skor, confusion matrix, dan classification report. Dengan nilai akurasi sebesar 95% dan hasil dari confusion matrix, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, baris pertama dengan kategori baik. Ada 50% sampel yang sebenarnya termasuk ke dalam kelas baik. Diagnosa yang benar sebagai baik ada 59 model dan tidak ada yang dianggap sebagai sedang atau tidak sehat. Baris kedua dengan kategori sedang. Ada 33 sampel yang sebenarnya termasuk ke dalam kategori sedang. Diagnosa yang benar yang termasuk ke dalam kategori sedang yaitu ada 28 data. Dan salah prediksi sebagai kategori baik ada 5 data. Dan tidak ada yang dianggap sebagai tidak sehat. Untuk baris ketiga, tidak ada sampel yang masuk ke dalam kelas tidak sehat. Jadi tidak ada yang dianggap sebagai baik, sedang, atau sangat tidak sehat. Selanjutnya ada evaluasi model. Berdasarkan nilai true negatif atau TN, false positif FP, false negatif FN, dan true positif TP, diperoleh nilai akurasi, presisi, recall, dan advance score. Akurasi dihitung sebagai persentase prediksi yang benar secara keseluruhan. Presisi mengukur seberapa banyak dari prediksi positif yang sebenarnya benar. Semakin tinggi nilai presisi, semakin sedikit instansi yang sebenarnya negatif yang salah diprediksi sebagai positif. Dan recall mengukur seberapa banyak dari instansi positif yang berhasil diprediksi oleh model. Semakin tinggi nilai recall, semakin sedikit instansi positif yang sebenarnya tidak terdeteksi. Dengan menggunakan klasifikasi reward dari skid-learn, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk kategori sedang, presisinya 0,92, nilai recall-nya 1, untuk nilai F1 score-nya 0,96 dengan jumlah data 59. Untuk kategori tidak sehat, presisinya adalah 1, recall-nya 0,85, F1 score-nya bernilai 0,92 dengan jumlah datanya 32. Kesimpulannya adalah melalui metode yang diimplementasikan dalam penelitian ini, kesimpulan dapat ditarik dari beberapa langkah yang telah dilakukan. Pertama, penanganan missing value pada kolom kritikal dan lokasi SPKU dengan menggantinya menggunakan nilai dominan atau modus, terbukti sebagai pendekatan yang efektif untuk menjaga integritas dan kualitas data. Selanjutnya, pembagian data ke dalam data training 75% dan data testing 25% memberikan dasar yang kuat untuk menguji kinerja model pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Proses normalisasi data dengan menggunakan standard scalar memberikan konsistensi skala antar atribut, mendukung stabilitas dan akurasi model. Implementasi algoritma KNN dengan menetapkan jumlah tetangga terdekat dan menggunakan jarak Euclidean memberikan prediktif yang berguna untuk memahami pola kualitas udara. Evaluasi model yang dilakukan dengan metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report menunjukkan kinerja model KNN yang baik. Dengan akurasi sebesar 95% menandakan kemampuan model untuk memprediksi kategori kualitas udara dengan tepat. Untuk kategori sedang, 59 sampel data dan tidak sehat terdapat 33 sampel data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.